Dan Pak Heru. Yang satu anak bungsunya Pak Jokowi, yang satu orang dekatnya Pak Jokowi. Artinya orang-orang nggak suka dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi Jokowi efek itu membawa efek yang tidak baik untuk di DKI Jakarta. Ya, padahal Prabowo sudah mendapat bantuan dari berbagai macam dari sisi resources dan sebagainya luar biasa lah. Lihat kan bahwa Jokowi efek itu di Jakarta itu lebih besar negatifnya. Kalau di Jawa Tengah kelihatannya besar. Saya yakin kalau di Solo besar sekali. Karena jangan juga dia kena yang namanya, kalau saya nyebutnya secara bercanda, Agus Harimurti efek. Apa itu? Dia waktu itu masih mayor, terlalu muda, udah maju gubernur DKI. Tetapi kalau Mas Kaisangnya sendiri tidak punya kapasitas, Mas Kaisangnya sendiri tidak punya kemampuan, ya tidak bisa juga, pasti gagal juga. Kalau gubernur Jateng, dia tuh bukan komandan langsung, prestasi kayak Ganjar, nggak kelihatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, banyak, dan tak berhenti mengalir ke kantong Anda. Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, belum menentukan akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Banyak pengamat mengatakan pertarungan di DKI Jakarta itu sangat berat. Tetapi jika di Jawa Tengah, menurut survei yang ada, Kaisang berada di urutan pertama dan itu tentu lebih mudah. Salah satu faktor yang akan mempengaruhi Kaisang adalah Jokowi efek. Jokowi efek Tenggarai akan sangat memompa suara Kaisang di Jawa Tengah. Tetapi berbeda dengan pengamat politik satu ini. Beliau mewanti-wanti Kaisang untuk berhati-hati akan efek AHY. Tentu ia mengingatkan AHY waktu itu sangat didorong dan dipaksakan oleh sang ayah untuk maju di Pilgub Jakarta dan akhirnya gagal total. Mari kita simak apa kata pengamat berikut ini. Let's go. Dan ada informasi tambahan ya tadi terkait dengan negatif rating yang disampaikan ya, menunjukkan hasil untuk negatif rating dari Kaisang Pangarep ini 33,8%. Ini hampir 34%. Bagaimana Anda melihat angka ini? Tertinggi. Padahal dia bukan petahana. Biasanya kan harusnya petahana yang punya image buruk dan itu bagaimana Anda menjelaskan ya Mas Behan? Saya coba pikir-pikir ya. Terus saya lihat nomor 2-nya kok Pak Heru, PLT ya kan di negatif rating. Apa sih kalau ada benang merah antara Kaisang dan Pak Heru? Yang satu anak bungsunya Pak Jokowi, yang satu orang dekatnya Pak Jokowi. Artinya orang-orang nggak suka dengan kinerja Pak Jokowi? Pak negatif rating ini warisan atau pengaruh dari hubungan mereka dengan Pak Jokowi. Karena aneh, Kaisang yang nggak dikenal lah boleh kata, kok orang udah tidak suka gitu kan, a priori seolah-olah. Sehingga menurut saya ini Jokowi efek gitu, jadi negatif ratingnya itu. Jadi Jokowi efek itu membawa efek yang tidak baik untuk di DKI Jakarta? Ada dua-duanya, tapi kelihatannya di Jakarta agak berat gitu ya. Sementara kalau kita lihat di Jawa Tengah mungkin malahan nggak terlalu berat. Benar begitu, Mas BHM? Nggak, kalau saya kira kurang agak harus lebih teliti melihatnya ya. Karena yang jelas kalau di Jakarta itu Prabowo memang menang, tapi tipis sekali bedanya. Boleh dikata imbang lah gitu ya. Padahal Prabowo sudah mendapat bantuan dari berbagai macam dari sisi resources dan sebagainya luar biasa lah. Hanya bisa menang tipis. Kalau Pak Ganjar kan jauh banget di bawah. Kalau di Jawa Tengah, Pak Ganjar gubernurnya kalah telak oleh Prabowo gitu loh. Jadi memperlihatkan bahwa Jokowi efek itu di Jakarta itu lebih besar negatifnya. Kalau di Jawa Tengah kelihatannya besar. Saya yakin kalau di Solo besar sekali. Karena buktinya PSI yang didukung oleh Pak Jokowi dari 1 kursi bisa jadi 5 kursi. Saya kira paling tinggi peningkatan kursinya ya. Dan sementara PDIP turun dari 30 ke 20 kursi. Jadi kalau saya lebih kalau saya jadi
penasehat kalau ini kan boleh ya berkalau-kalau. Kalau saya jadi penasehat politiknya Mas Kaisang, saya akan bilang lebih baik beliau tuh mencalonkan di Solo aja. Karena sebagai apa? gubernur? Sebagai wali kota. Karena jangan juga dia kena yang namanya, kalau saya nyebutnya secara bercanda, Agus Harimurti efek. Apa itu? Dia waktu itu masih mayor, terlalu muda, udah maju gubernur DKI. Akhirnya Kesannya di putaran karbitan. pertama udah terlempar gitu loh. Akhirnya dia juga berat sesudah itu. Padahal kalau waktu itu Agus Harimurti majunya di Cilacap, tempat Pacitan, dia pasti sudah menjadi bupati yang sangat populer. Iya. Karena untuk memajukan wilayah seperti Pacitan, pada saat bapaknya menjadi gubernur, menjadi penguasa Jakarta, itu mudah sekali. Oke. Karena semua banyak sekali anggaran pusat tuh bisa Nyalur. dicemplungkan di Oke. sana ya. Mas Adit, apakah sebaiknya Mas Kaisang ini main aman saja? Jangan gubernur dulu, pelan-pelan, step by step gitu maksudnya. Dimulai dari wali kota dulu. Bagaimana pendapat dari teman-teman di PSI? Ya, jadi pertama saya sedikit soal Jokowi efek ya di Jakarta. Jadi kalau menurut saya Jokowi efek di Jakarta itu positif. Kenapa? Karena pertama Prabowo menang, ya kan? Kalau negatif Prabowo tidak menang. Yang kedua, partai-partai Kim di Jakarta itu secara kumulatif naiknya juga banyak. Golkar sekarang pimpinan, ya, PSI tetap stabil, PAN, Demokrat, semuanya itu secara kumulatif itu lebih banyak daripada koalisi partai capres partai lain, kira-kira gitu ya. Nah, untuk gubernur atau wali kota tadi ya pertanyaannya, menurut saya kita harus melihat bahwa Mas Kaisang ini kan sudah menjadi ketua umum partai politik gitu ya. Menjadi ketua umum partai politik itu juga menurut saya bahkan lebih berat daripada menjadi seorang gubernur atau wali kota gitu. Jadi secara kapasitas mau Mas Kaisang menjadi gubernur atau wali kota itu sudah mumpuni gitu. Karena menjadi ketua umum partai politik di Indonesia dengan begitu banyaknya problematika, menurut saya bukan hal yang mudah. Apalagi Mas Kaisang mengambil partai seperti PSI yang tidak besar untuk menembus 4% itu suatu hal yang menurut saya tidak mudah. Dan Mas Kaisang sukses memimpin PSI, suaranya naik gitu ya, kursi anggota DPR-nya naik. Jadi kaliber Mas Kaisang ini sudah cukup mumpuni karena beliau memimpin partai politik yang dimana itu tidak mudah, ya, memiliki ratusan anggota DPRD, dan kalau beliau mau menjadi gubernur atau wali kota itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Jadi menurut Anda nama Kaisang di kontestasi pilkada ini akan bisa didompleng oleh nama besar bapaknya begitu? Menurut saya Jokowi efek pasti ada dalam diri Mas Kaisang gitu ya. Tetapi kalau Mas Kaisangnya sendiri tidak punya kapasitas, Mas Kaisangnya sendiri tidak punya kemampuan, ya tidak bisa juga, pasti gagal juga. Jadi menurut saya kita tidak bisa melihat Mas Kaisang hanya dengan faktor Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Oke, jadi lihat Mas Gibran gitu ya. Mas Gibran itu perform sekali ketika debat capres kemarin, cawapres kemarin. Jadi kalau hanya semata-mata mengandalkan Jokowi efek juga tidak bisa, kira-kira gitu. Oke, ini untuk di Jakarta atau di Jawa Tengah? Menurut saya kita harus melihat dua-duanya secara seimbang. Mas Kaisang bisa di Jakarta, bisa juga di Jawa Tengah. Nanti akan ditentukan tentunya secara rasional, melihat data, melihat koalisinya, melihat pasangannya. Jadi ditunggu saja. Oke. Tapi kayaknya kalau di Jakarta mungkin harus ekstra kerja keras begitu ya, Mas ya? Ya, karena saya juga mau melengkapi lah keterangan. Karena di Jakarta itu, kalau Anies bergabung dengan Ganjar, Prabowo kalah. Karena kan bedanya Anies dengan Prabowo di Jakarta itu tipis sekali. Sehingga menurut saya Jokowi efek di Jakarta itu memang lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Tapi saya paham kenapa PSI harus serius mempertimbangkan ketuanya maju di Jakarta. Karena PSI itu kan punya kursi lumayan tuh di Jakarta dan di Solo. Ya. Tapi secara nasional kan belum memenuhi syarat untuk punya kursi di parlemen pusat kan. Jadi menurut saya agak aneh kalau partai yang bahkan belum bisa tembus threshold kok udah mau call terlalu tinggi, dan tidak bagus juga buat pendidikan politik dari Mas Kaisang sendiri. Jadi balik lagi. Kalau saya lebih setuju Mas Kaisang ini diperkuat lah ya di Solo, seperti bapaknya lah. Bapaknya kan sukses sekali di Solo, dicintai ya, sehingga dia dan untuk memajukan kota
itu karena dia Iya, komandan oke. langsung. Kalau gubernur Jateng, dia tuh bukan komandan langsung, prestasi kayak Ganjar nggak kelihatan. Iya, iya. Iya kan, bisa tenggelam dia. Oke. Jadi nanti efek Agus Harimurti, Oke. karena pengen terlalu cepat majuin, malah akhirnya Oke. susah nanti. Oke, jadi pelan-pelan dulu ya, Pelan, membenahi tapi dulu pasti permasalahan kota gitu udah bisa, baru naik kelas gitu ya. Iya, naik kelas. Kalau dari wali kota nanti mau Iya. langsung ke cawapres juga Iya. udah dibuktiin kok oleh Tapi ini kakaknya. anak bungsu Pak Presiden loh Mas, takutnya nanti dikira pakai bajunya kekecilan gitu kalau cuma jadi wali kota. Justru kalau menurut saya kalau belajar dari kenapa dulu Jokowi populer, karena orangnya dulu rendah hati. Jadi sekarang enggak? Jadi kalau sekarang kan udah agak beda lah ya. Tapi dulu kan kita semua ropopo, orangnya rendah hati, nggak sama sekali nggak ada. Saya ini kan harus protokol. Justru kalau mau mendapatkan yang positif dari Jokowi efek, harus meniru yang positif dari Oke. kenapa ayahnya dulu sukses. Iya. Tunjukkanlah kerendah hatian. Memang Tapi- belum partai saya juga belum bisa tembus ya, saya tahu diri lah. Saya ingin majuin kampung halaman saya dulu lah. Dan pasti berhasil kalau di Solo. Tapi dulu Pak D. Jokowi bukan ketua umum partai, ini kan ketua umum partai, masa cuma jadi calon Ya, wali tapi kota? kan partainya kan nggak masuk di dalam Threshold. Jadi Oke. wajar dong kalau Iya. partai belum masuk threshold. Oke. Justru dengan popularitas dia kalau sukses sebagai wali kota Iya. Solo, mungkin partainya bisa tembus threshold nanti. Iya, tapi karena dia populer. Ini masalahnya Mas Kaisang ini kan mewakili generasi anak muda. Generasi anak muda itu nggak bisa sabar-sabar Mas kayak orang dulu gitu. Maunya yang cepet-cepet instan gitu ya Mas Nggak Adit ya. juga. Nah, Oke, sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Begitulah pengamatan tadi. Bahwasannya perlu diwanti-wanti juga ada AHY efek. Artinya Kaisang mesti hati-hati juga dengan hal ini. Harus dihitung matang-matang. Di DKI, di Jakarta kah, Jawa Tengah, atau menjadi wali kota Solo. Atau tidak sama sekali. Bagaimana menurut kalian? Silakan menurut pandangan kalian sendiri. Kalau bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.